Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Arjuna Langit TV. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Mudah-mudahan dimanapun kalian berada yang sedang menyaksikan channel Arjuna Langit TV selalu diberi kesehatan, kemudahan dan kelancaran rezeki. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, untuk kali ini saya kedatangan Master Free Fly juga nih dari Karawang. Oke, ini teman-teman, saya langsung saja mau nanya ini namanya siapa dan dari mana. Konten YouTube-nya juga ada teman-teman. Jadi ini sebenarnya dia adalah teman saya udah lama dan juga sering main bareng juga. Dia itu sangat profesional sekali dalam menanganin burung dan juga ibaratnya bisa disebut dengan suhu lah. Oke, boleh kenalan nih biar teman-teman tuh tahu siapa apa atau di sana. Panggil aja Sasmita Jaya lah. Sasmita Jaya. Saya dari Karawang dan kebetulan juga saya hobi FF sama kayak Arjuna Langit. Oke, kalau boleh tahu ada channel YouTube-nya juga. Channel YouTube. Ya. Channel YouTube channelnya Capping Bird sih. Capping Bird. Jadi KEEPINGBIRDS. Oh, Camping Bird. Capping Birds. Jadi pemelihara burung dalam bahasa Inggris. Oh iya, pemelihara burung. Oke teman-teman, jangan lupa ya kunjungi juga channel Capping Bird di pencarian. Silahkan kunjungi, bila kalian suka silahkan ditonton videonya dan juga di subscribe tentunya teman-teman. Terima kasih. Oke teman-teman, untuk masuk pembahasan pertama ini, pembahasan yang sering kita alami dalam dunia free fly ya. Saya mau ngobrol-ngobrol aja nih dengan sharing-sharing suhu Sasmita ini. Bukan suhu juga omnya. Ya, suhu lah. Saya nyebutnya suhu ya, soalnya dia di atas saya teman-teman. Jadi gini ya teman-teman ya, untuk pembahasan pertama ini yang saya mau bahas itu tentang kesalahan apa aja sih saat kita itu memelihara merpati free fly. Bisa disebutkan salah. Jadi yang pertama itu kalau menurut saya untuk kesalahan itu pada saat kita itu kurang manning teman-teman. Kalau misalkan pertamanya kita latihannya asal-asalan, terus burung itu kalau bisa jangan sekali-kali taruh di tanah pada saat FTM teman-teman, FTM pertama. Nah itu misalkan di rumah itu sering ditaruh di tanah ataupun banyak kan gini nih, kita ngelihat orang ngelatih ya kayak di mana gitu. Kadang saya ngelihat postingan orang itu burung itu disuruh jalan, padahal burung udah ibaratnya tuh udah mau bisa terbang ya, tapi disuruh jalan terus, jadi lama-lama kebiasaan ya, nampak di tanah terus jadi nyaman gitu. Jadi itu bisa disebut dengan pembentukan karakter juga ya. Dari kecil udah dibiasain ya burung ya turun nanti. PR lagi nanti. Ya PR lagi. Nah pada saat perdana juga perlu diperhatikan teman-teman, lokasinya perlu diperhatikan, terus kesiapan burungnya seperti bulu sayapnya, penting. Bulu primer sayapnya itu bulu yang pertama ya, maksudnya ya bulu pertama itu yang paling ujung itu harus sudah mendekati yang nomor 2 teman-teman ya, setidaknya seginilah. Ini yang pertama, ini yang kedua ya. Jangan terlalu pendek banget, soalnya itu ngaruh juga ke terbangnya ya. Ngaruh, jangan ke terbangnya, nanti bisa burung landing sembarangan jadi biasa. Jadi itu juga karakter, juga pembentukan karakter juga. Soalnya teman-teman ya, kalau misalkan sudah landing sembarangan itu diatasinya itu susah. Iya. Atasinya itu susah. Nanti di reset ulang dari nol kembali teman-teman, jadi itu bisa. Jadi kadang kan burung ada yang di sini landingnya kemana gitu kan. Mending lah kalau kita masih sesama dekat sama, kadang kita ada teman kan sebelahan gitu, masih mending kayak gitu. Kalau landingnya jauh kan itu ada kan yang begitu kan. Iya betul. Nah itu yang jadi takutnya terjadi itu seperti itu. Itu dan juga itu lokasi itu perlu diperhatikan teman-teman. Kalau misalkan kita di lapangan gitu ya, misalkan kita di lapangan itu burung itu identik turun ke tanah teman-teman. Lapangan sama sawah itu beda. Kalau saya menyarankan itu di sawah. Bisa yang ada daun-daun. Betul, yang ada itunya ya, yang ada padinya lah, syukur-syukur ada padinya. Atau hati-hati juga. Saya pernah ya perdana di sawah yang ada padinya, itu burung nyungsep ya, hilang dicari setengah jam gak ketemu. Nah itu hati-hati juga tuh teman-teman. Hilang ya. Iya, saya nyari kayak udah bebek kan. Alhamdulillahnya ketemu. Tapi ujung-ujungnya jadi trauma dia tuh. Oh iya, trauma kata.
Ya bisa ini bisa. Ya ini kan sharing-sharing kan. Ada juga saya dulu pernah ya teman-teman ya. Jadi burung itu haus turun ke tanah minum air sawah. Nah, keracunan mati itu karena disemprot pestisidanya itu ya benar. Nah, itu juga harus perlu diperhatikan teman-teman. Jadi jangan asal kita FF itu wah ini FF ini asal lempar aja, jangan. Tapi kita harus perhatikan kalau burung turun ke tanah kita segera kejar kalau bisa, jangan sampai dia minum air sawah. Apalagi sawahnya yang udah ada padinya biasanya udah disemprot. Tapi kalau sawahnya masih galengan terus baru dipacul itu kayaknya belum ada pestisidanya. Soalnya kalau di pestisida ya buang-buang juga ya itu ya. Nah juga faktor-faktor lainnya itu selain suka mencelok. Nah itu aduh kalau misalkan kita dekat pohon pasti kalau capek, kalau kita sering geber itu ya, sering geber merpati mencelok. Jadi gini nih sebenarnya ya, sering mencelok itu kadang awalnya itu bukan terburu dari kebiasaan ownernya. Burung udah capek kita pakai lempar-lempar terus itu. Sampai burungnya lost respon dan akhirnya dia trauma buat ownernya. Jadi kalau nggak mau dia nyari pohon mencelok. Ya terus di pohon lah. Udah capek. Dipanggil nggak bakar burung. Bener, pasti dia turun juga nanti kalau udah nggak capek. Iya. Mau serespon-responnya gimana burung teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita terlalu memaksakan itu pasti ada batasannya. Ada batasannya. Nanti kalau misalkan mencelok ke genteng lah, ke kabel lah atau ke pohon itu, jadi repot sendiri teman-teman. Awalnya dari kita ibarat kata pengen ngelatih fisik burung gitu, ngegeber burung, malah akhirnya burung lost respon, mencelok dan akhirnya jadi kebiasaan. Nah itu yang dikhawatirkan. Ya juga sih. Makanya kita harus paham juga ibarat kata keterbatasan sih kemampuan kita. Jadi setiap merpati juga ada punya kemampuan beda-beda. Ada yang udah kuat, ada yang dibaca dulu, pokoknya dibaca dulu karakternya. Jadi di video dia sebelumnya juga menjelaskan tentang karakter teman-teman, jadi bisa disimak juga tentang karakter. Jadi karakter itu penting. Kalau kita nggak ngebaca, kita asal-asalan lempar ya bisa jadi bumerang buat kita, nanti nyusahin kita sendiri. Iya. Jadi kebanyakan orang yang nyerah itu kan ibarat kata dia melihat merpati efek bagus kan, nah, dia nyetak sendiri, akhirnya burungnya jadinya nggak sesuai harapan. Nah itu bukan gara-gara burungnya jelek sebenarnya, ya gara-gara ownernya. Ya kan? Terlalu memaksakan ya. Sampai ada yang ya ada juga yang error kan, jadi error kan burung jadi error. Itu gara-gara burung trauma sama owner gitu. Kita ngerawat dari kecil, burungnya taunya kita geber atau lempar-lempar terus sampai dia trauma sama owner ya, jadi akhirnya kurang. Iya. Dan juga ini teman-teman, kalau burung merpati itu beda dengan parpeng. Kalau parpeng kan kita lempar terus, dia pasti nyari owner lagi. Beda dengan merpati, kita lempar, dia mau landing kita lempar, dia modeling kita lempar, dia nantinya bakal sembarangan dan juga trauma. Bakal trauma gitu. Bisa jadi malah yang ditakutin nggak mau landing ke owner ya. Nah terus juga kalau mau perdana juga yang harus diperhatikan respon burung gitu. Respon ya, benar. Respon burung, kalau misalkan burung di FTM belum mau respon walaupun bulunya udah panjang ya, nah itu harus diperhatiin juga tuh, jangan langsung main blocking aja. Iya, kadang ya kebanyakan orang burungnya langsung perdana mencelok ya gara-gara itu. Kita lihat dulu responnya, kalau responnya bagus nih FTM jarak jauh atau gimana, nah bolehlah kita coba gas lah. Nah itu respon dulu yang paling pertama sih. Jadi kalau awal ke spot kita cek dulu nih burungnya responnya gimana nih. Kalau bagus oke siap gas. Itu jadi jangan langsung main ini aja, terbangin aja ya. Nggak, jadi ntar burungnya gabung mencelok. Nah itu teman-teman, jadi pembahasannya itu kita sebenarnya sederhana ya, kita ngobrol aja, jadi sharing aja tentang pengalaman kita, faktor-faktor yang bikin penyebab merpati itu error dan juga gagal ya. Jadi kesalahan yang menyebabkan merpati kita itu gagal perdana FTM.
FF. Jadi kita membahasnya itu santai, santai saja. Ya ini santai sih, sharing, kita ngobrol, sharing. Sama saya juga pernah ngalamin merpati error atau gimana, semua juga pasti pernah ngalamin. Kalau saya nggak pernah ngalamin, saya nggak bakal cerita juga. Iya, benar-benar. Awal-awal semua pemain FF tuh pasti pernah mengalami escape, teman-teman. Jadi jika kalian pemain free fly baru ya, kalau escape itu, kalau belum escape berarti kalian belum jago, teman-teman. Iya, kalau misal sampai juga dong. Ya misalkan kalau udah escape ya gitu ya, burung ini amit-amit ya, kalau udah escape gitu, terus kalian pensiun ataupun ini, berarti mentalnya kurang. Soalnya pemain FF sejati itu kalau burung escape itu ibaratnya ikhlas, jadi kita main lagi. Soalnya ada semboyannya gini loh, terbang adalah kebebasan, kembali adalah pilihan. Jadi kita itu ngebebasin burung terbang sesukanya dia kemana, kita panggil. Kalau emang dia balik berarti rezekinya kita, tapi kalau dia nggak balik berarti bukan rezekinya kita gitu. Nah itu harus dipahami. Hati-hati juga nih ngebahas soal escape. Jadi kalau misalnya kita punya burung perdana ya, punya burung perdana, kita mau gandeng flocking sama burung yang udah mapan. Nah ini nih, saya udah pernah ngalamin. Jadi ketika burung kita flocking, burung masih staminanya belum kuat, fisiknya juga belum kuat lah, kita flocking sama burung yang udah mapan, udah jadi. Ketika burung itu jauh ke bawah jauh, kadang yang balik itu yang burung yang udah itu ditinggal mapan. Gitu. Iya. Karena dia nggak bisa ngimbangin. Benar, tahu ketemu dia lagi menclok aja itu. Nah itu harus diperhatiin juga. Kita harus jeli juga ngeliat fisik burung tuh, batas kemampuannya baru sampai mana gitu. Jadi intinya itu kalau nyari pembimbing juga harus dipahami, teman-teman. Dari pembimbing misalkan merpati, pembimbing merpati ini ya, atau pembimbing parpeng lain, pembimbingnya itu harus bisa itu membimbing bener-bener membimbing dalam arti gini, nggak ngebawa jauh terus ditinggal, enggak, teman-teman. Tapi masih di lingkup kita yang kita pahami, kita ketahui gitu loh. Oh masih di sini, muter, nah panggil balik. Nah itu pembimbing yang bagus. Tapi kalau pembimbing yang ngebawa jauh sampai nggak kelihatan terus pulang-pulang dia sendirian, ya itu nyesatin juga itu ya. Soalnya ya kalau jadi kan kadang orang ya nggak ambisi juga kan, pengen ya, benar. Jadi ya kan udah di flocking sama burung jadi biar dalam harapan bawa jadi cepet gitu kan, tapi taunya malah escape. Nah itu hati-hati juga sih menurut saya. Nah, jadi kalau mau cari gandengan ya, kalau untuk burung-burung perdanaan ya yang cari-cari yang burung-burung yang masih aman, satu lingkungan dulu aja sih. Iya benar. Baru kalau kita rasa wah nih udah mantep nih, nah oke, kita gandeng sama burung yang udah jauh gitu, apa kayak endemik. Nah itu kan gara-garanya kebanyakan kan diplok sama endemik kan, burung-burung yang tipikal apa tuh namanya ya, tipikal penjelajah. Nah itu jadi burung perdanaan langsung dibawa ngejelajah, itu repot sih, bisa nggak balik. Makanya tuh kalau mau perdana ya perhatiin juga flockingnya. Oke teman-teman, jadi sore ini pembahasannya cukup sampai di sini ya, jadi ini lumayan udah kita dapat ilmu juga dari teman saya. Makasih banyak bros. Siap. Ini mah sharing aja. Jadi kita suka sharing seperti ini. Mungkin ini bakal sering sharing teman-teman. Jadi bakal sering collab juga ya nanti sama Caping Bird juga ya. Soalnya saya juga udah escape, udah nyetak merpati escape sih baru 4 ya kan. Baru 4. Jangan lagi lah ya. Baru 4. Saya escape 1 aja yang bagus waktu itu ya teman-teman. Saya ada orang mau beli ke sini, kesalahannya itu adalah sedikit, kesalahannya dikit, jadi kurang mening aja. Nah bablas, nah itu sangat nyesek juga teman-teman. Jadi aduh, mau dibeli orang malah hilang. Nah kalau saya ya escape karena burung baru waktu itu kan, beli burung baru terus nggak di manning, langsung saya lempar, itu nggak respon.
Udah Ada- main di ada aja. basah, udah ini. Aduh, Terus masalah sawangan juga teman-teman. cawangan juga. Jadi burung baru saya jadi waktu itu juga nih pernah nih, cerita aja ya. Iya. Jadi waktu itu saya beli burung, burung udah lumayan enak lah gitu kan, Oh. udah enak. Saya kepikiran kayaknya harus beli atau sawangan ya. Nah, baru beli sawangan langsung saya pasang ke burung sawangan kalung. Burung Oh, auto. itu sawangan kalung. Sawangan kalung yang dimasukin ke burung. bulunya berarti, Ke bulunya. ke sayapnya ya. Ya, Itu burung langsung ngejungkel-jungkel gitu teman-teman. Ya saya paksain terbang, jadi bukan ngejungkel karena sakit, mungkin keganggu ya. Oh ya, kayak karena Iya. kebiasaannya nggak pakai Iya. itu kan. Soalnya sawangan terganggu baru ya. baru beli banget, langsung saya pasang, langsung saya pepin. Itu burung langsung escape teman-teman, padahal burungnya bagus loh. Nah, itu juga harus diperhatiin teman-teman ya. Aduh, Itu ya Allah. benar-benar pengalaman terburuk Kocak itu, kocak. Kocak. Harusnya diadaptasikan Iya, harus dulu diadaptasikan ya, dulu. harus adaptasikan dulu langsung lempar ini mah. Aduh. Nah, itu buat pengalaman. Buat pengalaman teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian baru pasang hatong ya, Iya. jadi hatong atau sawangan ya, sawangan leher itu Jadi ilmu itu adaptasikan dulu. dari mana aja sih, dari pengalaman buruk bisa jadi juga itu. Jadi ilmu. Jadi Kebanyakan itu guru yang terbaik itu adalah kegagalan. Kegagalan itu adalah guru yang terbaik. Biasanya itu dari gagal kita belajar di situ. Nah, makanya teman-teman jangan takut gagal. Kalau misal burung merpati ya, kalau pernah gagal berarti oh yang bener tuh kayak gini gitu. Nanti insya Allah kedepannya lebih bagus gitu. Nah seperti itu. Oke teman-teman, cukup sudah videonya untuk kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton kicauan saya sama Su Sasmita. Jadi bukan susah. Saya juga masih banyak belajar di sama ya, merpati. ya nggak usah Ya, kalau merendah. kalau burung lain sih kayak kan spesialis swallow, Oh, spesialis swallow ya. kekep, habis swallow gitu-gitulah burung-burung kecil teman-teman. Nah, mungkin karena sekarang lagi Musim merpati ya, merpati. jadi saya nyoba buat ngelatih merpati. Ternyata ngelatih merpati sebenarnya itu nggak terlalu sulit teman-teman, asal kita paham asal prosedurnya benar. Ya, Sebenarnya gitu sih. prosedurnya Iya. benar, terus apa namanya kita paham cara-caranya dari step by step gitu. Nah insya Allah bakal bagus lah merpatinya. Oke teman-teman, cukup sampai di sini videonya. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa kunjungi channel Camping Bird juga ya, Camping Bird, nanti saya sertakan di video ini. Dan juga jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel saya agar kalian mendapatkan notifikasi yang lebih dan juga mendapatkan cara tutorial tentang burung dan juga review burung serta pelatihan burung ya. Jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.